Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai table temporary di MySQL. Video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial mengenai MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai truncat table. Jadi di video kali ini kita memiliki 3 topik utama. Yang pertama, perintah dasar truncat. Kemudian perbedaan truncat dengan delete. Kemudian kita akan coba contohkan bagaimana cara melakukan truncat. Jadi perintah dasar truncat itu diawali dengan sebelum masuk ke perintah dasar. Jadi truncat itu digunakan untuk menghapus data. Menghapus data seperti mengembalikan tabel ketika baru pertama kali dibuat. Nah, jadi perintah dasarnya sebenarnya tinggal diawali dengan perintah truncat, kemudian table, kemudian tabel apa yang akan ditruncat. Nah, sebenarnya untuk penulisan tabel ini boleh dituliskan ataupun tidak. Jadi tabel ini hanya menandakan bahwa kita menggunakan perintah truncat table, bukan function truncat yang dimiliki oleh MySQL. Jadi MySQL itu memiliki juga function truncat. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Nah, kita menggunakan truncat yang truncat table. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan keyword table juga di sini masih bisa. Jadi misalkan truncat langsung nama tabelnya itu bisa. Kemudian apa dong perbedaan atau truncat itu bisa juga disebut perintah yang memiliki persamaan dengan perintah delete tanpa menggunakan where. Itu ada yang bilang seperti itu juga. Jadi terus apa perbedaan antara truncat dengan delete? Jadi truncat itu seperti mengembalikan tabel ketika baru pertama kali dibikin ya. Jadi kalau misalkan di sana ada auto increment, maka auto incrementnya itu akan mulai lagi dari awal, seperti baru pertama kali dibikin. Nah, kalau misalkan delete itu tidak akan dimulai dari awal lagi, tapi akan diteruskan auto incrementnya. Kemudian dari sisi kecepatan juga truncat jauh lebih efektif dibandingkan dengan delete. Misalkan kita memiliki data sekitar 80.000. Nah, kalau kita menggunakan perintah delete, ya itu jauh lebih lama. Tapi kalau kita menggunakan perintah truncat itu akan lebih cepat ketika kita akan menghilangkan seluruh data pada tabel itu. Tapi truncat tidak memiliki kondisi seperti delete. Nah, itu bedanya ya. Kalau delete kan kita bisa menambahkan where bla 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 gitu bisa. Nah, contohnya kita misalkan mau truncat. Di sini kita menggunakan tabel tes 2. Tes 2 itu memiliki bukan tabel ya, kita menggunakan database tes 2. Nah, database tes 2 itu memiliki tabel mahasiswa nih ya. Kita coba tampilkan describe mahasiswa. Kalau kita lihat ini memiliki 2 buah field, MHSID dan nama. Kalau kita select from mahasiswa, ini isinya ada berapa nih? Ada 6 ya. Nah, kita coba backup dulu ya. Teman-teman tentunya masih ingat materi sebelumnya mengenai tabel temporary. Nah, kita coba create table temporary mahasiswa 1. Nah, kemudian kita select bintang from mahasiswa. Ini kita lakukan backup dulu ya,
supaya nanti kita bisa insert dengan mudah ke si mahasiswanya. Nah, ini kita pindahkan. Oh, apa itu? Select bintang, create table temporary. Oh, kebalik ini ya. Create temporary table mahasiswa 1. Nah, maksudnya begini ya. Jadi datanya kita pindah ke mahasiswa 1 temporary table. Nah, sekarang kita bisa melakukan truncat pada mahasiswa 1. Sebelum truncat kita coba delete dulu deh. Delete from mahasiswa. Nah, ini perintah truncat itu seperti perintah delete yang seperti ini nih. Tidak ada kondisinya, tidak ada where-nya. Kita delete. Tes. Nah, ini ada peringatan. Kita okein. Jadi kalau misalnya kita select lagi, tuh datanya hilang. Tapi kalau misalkan kita lihat di sininya auto increment-nya masih dari 106. Nih ya. Ataupun kalau misalnya kita lihat dari yang HDSQL juga bisa. Ini kalau kita lihat mahasiswa itu query mana? Mahasiswa tuh dari 106 mulainya. Nah, sekarang kita coba isi dulu. Mana tadi ya? Ini kita close dulu deh. Nah, kita kembalikan lagi nih ke mahasiswa, berarti kita insert into mahasiswa, select. Nah, yang akan kita isi adalah di sini akan kita isi apa tadi nama fieldnya, saya lupa. Nama ya. Nama. Nah, kita select nama from mahasiswa 1. Nah, kita cobain ya. Kita insert, kita jalankan. Nah, sudah tersimpan 6 record. Kalau kita lihat isinya tuh dimulai dari 106 ya. 106, 107, 108. Nah, itu kalau kita melakukan delete seperti itu, dia tidak akan mengulangi lagi dari sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita truncat, kita coba ya sekarang truncat. Nah, kita coba truncat table. Nah, kita coba tambahin table ya. Mahasiswa. Nah, kita sekarang jalankan. Nah, sudah berhasil di truncat. Nah, kita coba sekarang select. Tuh, tidak ada isinya. Dan kita coba sekarang jalankan lagi. Ini kenapa masih 106? Karena belum kita refresh ya ini ya. Ini harus kita refresh dulu. Mana ini kok masih 106 juga? Kayaknya udah kita truncat tadi ya. Truncat mahasiswa. Nah, sekarang kita coba masukin lagi dari mahasiswa 1. Kita lihat ya. Kita lihat. Mana? Select bintang from mahasiswa ini. Tuh, bisa kelihatan kan sama teman-teman? Tadi kan dari 106, ini mulainya dari 1. Cuman ya dari sininya tadi belum ke refresh ya. Kalau dilihat dari sini sih mahasiswa tuh udah berubah ke 8 ya. Nah, ini 6, 7, 8. Nah, jadi itu perbedaan antara delete dengan truncat ya. Terus truncat juga tidak bisa dilakukan dengan table yang memiliki parent key atau ada record atau ada primary key yang bertamu di tabel yang kita delete ya. Misalkan gini nih. Ya agak susah ya, kita langsung liatin aja deh contohnya. Contohnya kita punya T1 nih. T1 ini ada 2 tabel barang dan tabel penjualan. Kalau kita lihat
ini saya ubah dulu ke T1. Ini kalau misalkan kita lihat ya, select bintang from barang. Tuh. Ini ada 6 record ya. Kemudian kita juga bisa select bintang from penjualan. Nah, di dalam penjualan itu ada foreign key barang ID nih yang bertamu ke sini. Jadi kalau misalkan kita lakukan delete barang, ini nggak akan bisa, bukan delete ya, truncat barang. Sorry. Jadi kebolak-balik dengan delete ya. Karena ini 2 sama 4 ini bertamu ke penjualan. Nih, 2 sama 4. Kita cobain aja ya. Kita coba truncat table. Nah, ini kita coba tanpa perintah table ya. Barang. Oh. Kita truncat. Tuh kan, ada peringatan. Karena memang foreign key pada tabel penjualan. Jadi nggak bisa dihapus. Nah, itu juga sangat penting ketika teman-teman mendesain sebuah database ya. Supaya data itu terintegrasi dengan baik, maka harus ada foreign key dan primary key. Jadi kalau hanya primary key aja, terus gak ada foreign key-nya, itu akan mudah sekali data itu berbeda. Jadi seperti ada data transaksi tetapi tidak ada data masternya. Itu kan sebuah data yang tidak bagus yang seperti itu. Akan banyak sekali data sampah yang tidak bisa dijadikan data yang berguna terhadap kebutuhan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini mengenai truncat table. Jadi kesimpulannya, kita sudah mengerti perintah dasar truncat ya. Perintah dasar truncat sangat simple, tinggal truncat table kemudian nama tabelnya. Kita boleh menambahkan table ataupun tidak. Jadi kita menambahkan tabel ini supaya tidak ketukar dengan function truncat yang dimiliki oleh MySQL ya. Terus perbedaan truncat dengan delete. Jadi kalau truncat itu seperti kita mengembalikan sebuah tabel ke dalam posisi awal. Jadi ketika baru pertama kali dibikin. Tapi sedangkan delete itu yang kalau misalkan di sana ada auto increment itu tidak diulang lagi, akan diteruskan lagi. Terus dari sisi kecepatan juga truncat lebih cepat dibandingkan dengan delete. Tapi truncat tidak memiliki kondisi atau where, sedangkan delete memiliki kondisi. Kita sudah contohkan dengan tabel yang terintegrasi ataupun tabel yang berdiri sendiri antara delete dengan truncat. Mudah-mudahan ini bisa menambah pencerahan buat teman-teman supaya semakin semangat belajar database-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.